Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu ngaji bareng Ustadz Alif Lam Mim Istiqomah bersama Al-Quran. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu tegak berusaha untuk menegakkan Al-Quran di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Benarkah pada diri manusia itu terjadi konflik atau pertarungan yang tak pernah selesai? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan ini sangat kita akui ya. Kalau istilah orang tua bahasa Sunda, dina diri jelema teh disebut perang sabil dina hate. Iya begitu. Apakah ada dalam Al-Quran? Jawabannya, semua ini ada. Jawabannya dalam Al-Quran. Iya, ada. Bahwa pada diri manusia itu terjadi konflik yang tak kunjung selesai. Tapi Al-Quran menjawab, ini akan selesai bila kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Ini semua ada dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Ini ayat An-Nazi'at 41-40 merupakan tafsir dari Asy-Syamsu ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada jiwa manusia itu ada dua potensi ilham. Ada fujur, ada takwa. Dan itu fujur dan takwa tidak akan pernah bersatu. Satu sama lain saling mengalahkan. Satu sama lain terus konflik. Hingga jiwa itu sendiri yang menyelesaikannya. Dan hal itu akan terselesaikan dengan Al-Quran. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang togo. Togo itu togut. Toge, yang tidak pernah lurus. Artinya togo itu nulang nongong, membangkang pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut sama Allah, tidak taat pada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah karena dia punya rasa sombong. Wa atharul hayata dunya, dan dia lebih memilih kehidupan dunia. Sehingga dia mengabur, mengoncar nafsunya untuk kepentingan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahim adalah tempat yang layak untuk dia. Wa amman khofa, dan barang siapa yang takut maqama rabbih, akan makom persidangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia taat pada Allah, melaksanakan tugas Allah, melaksanakan perintah Allah, beribadah dengan sempurna. Wanahan nafsa, wanaha, dan mencegah an-nafsa kepada dirinya, anil hawa, dari keinginan hawanya. Sehingga dia senantiasa menjaga diri dari maksiat kepada Allah, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat yang terbaik baginya. Nah, ini ending dari pertarungan tadi. Di saat fujur dan takwa
di saat hawa dan takwa terus bertarung, siapa yang harus dikalahkan? Dan siapa yang terkalahkan? Siapa yang menang? Dia ada dua akhirnya. Apakah dia akan berakhir di neraka atau berakhir di surga? Bila takwa yang mendapatkan kemenangan, maka akan masuk surga. Bila takwanya kalah oleh hawa, maka tempat akhirnya adalah neraka. Dalam ayat lain Allah menggambarkan inna sya'yakum lasatta fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ini gambaran dari pertarungan tadi. Sesungguhnya perjalanan manusia itu macam-macam, sesuai dengan keinginannya. Tapi dari yang macam-macam tadi sama terbagi dua. Fa'amman a'to, barang siapa yang sepenuhnya menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya tadi khofa maqoma rabbi, dia itu berhati-hati karena dia ingat akan satu majlis persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu majlis yang maha adil. Sehingga dia atau memberikan segala sesuatunya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, jiwa ragaku, aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku tidak punya apa-apa. Karena aku yakin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu yang ada di muka bumi dengan segala isinya itu adalah milik Allah. Atau dia berikan pada Allah semuanya, serahkan pada Allah semuanya. Lahirlah khofa, takut. Wattaqo, dan itu bertakwa. Wanahan nafsa anil hawa. Takwa itu diantaranya bentuknya berangkat dari menjaga diri dari dorongan hawa. Wa amaman a'to wattaqo wasaddaqo bil husna, dan dia membenarkan pada aturan yang terbaik, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan. Hawa akan mudah terkalahkan, takwa akan mudah mendapatkan kemenangan. Artinya dia akan dimudahkan menuju jalan ke surga. Dia akan dimudahkan menuju kesuksesan dunia. Wa amman bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Bila orang itu togo, dia menentang Allah, bakhil ini tidak menyerahkan dirinya. Dia merasa dirinya milik sendiri, hartanya milik sendiri, ilmunya milik sendiri, jabatannya milik sendiri, kemuliaannya milik sendiri, bukan milik Allah. Nah, ketika bakhila wastagna, dia tidak butuh dengan rahmat Allah. Dia tidak butuh dengan kasih sayang Allah. Karena dia merasa tidak butuh dengan kasih sayang Allah, tidak takut sama Allah, wa asarul hayata dunia, sehingga dia lebih memilih kenikmatan dunia ketimbang kenikmatan akhirat, ketimbang ridho Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dengan akhirnya dia membohongkan pada aturan, pada hukum yang terbaik bila dilaksanakan. Dia bohongkan itu semua. Maka pasanu yassiruhu lil usra, dia itu akan mendapatkan kehidupan yang sulit yang berakhir pada kecelakaan. Fa innal jahima hiyal ma'wa, dia itu udah sulit hidupnya, masuk neraka lagi akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima aturan Allah, mudah menerima hidayah Allah, mudah melaksanakan ibadah kepada Allah, mudah mendapatkan rahmat Allah, dan akhirnya mudah menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.